juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Teja Fahmi dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Baik, saya di sini akan melaksanakan kegiatan penyuluhan. Saya share screen dulu. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan program penyuluhan masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam mengurangi limbah sampah plastik. Berikut, ini adalah materi penyuluhan kita hari ini. Yang pertama, pengertian sampah plastik. Kedua, dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. Ketiga, cara mengurangi sampah plastik. Dan yang keempat, cara pembuatan pot tanaman dari gelas atau botol plastik sebagai metode penanaman dengan vertikulur. Sebelum ke materinya, apakah ada yang mau berpendapat nih tentang sampah plastik itu apa? Ayo, ada yang mau berpendapat? Ada tidak? Tidak. Baik. Ini dia yang pertama. Komar, plastik adalah salah satu polimerisasi. Polimerisasi ini adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul atau polimer. Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Jadi plastik ini seperti gambarannya seperti salah satu bahan-bahan yang digunakan yang hampir semua barang-barang yang kita gunakan ini berbahan dari plastik. Nah, materi selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, tercemarnya air, tanah, dan makhluk bawah tanah. Lalu ada kantong plastik yang mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Lalu menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Lalu ada hewan-hewan yang terjerat dalam tumpukan plastik. Biasanya hewan-hewan yang ada di air. Lalu ini dia nih, hewan-hewan laut seperti lumba, penyu laut, anjing laut yang menganggap kantong-kantong plastik itu sebagai makanan dan akhirnya mati karena tidak bisa mencernanya. Lalu ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuh hewan tidak bisa hancur menjadi bangkai dan meracuni hewan-hewan lainnya. Dan yang terakhir, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai yang menyebabkan menjadi banjir. Nah,
Kenapa dampak-dampak dari sampah ini begitu banyak sekali? Karena plastik ini susah sekali untuk diurai karena butuh beratus-ratusan tahun agar bisa terurai dengan sempurna. Nah, dari dampak-dampak tersebut, kita bisa mengurangi bahwa tas belanjaan ini terbuat dari bahan-bahan yang alami, sehingga bagus untuk sebagai pengganti kantong kerasa gitu kalau kita mau berbelanja di pasar atau ke toko. Nah, lalu menggunakan makanan dengan wadah kaca. Nah, kaca-kaca ini ya meskipun cepat pecah, nggak seperti plastik, tapi seenggaknya kita bisa untuk mengurangi plastik seperti itu. Terus anti. Nah, batasi pemakaian plastik ini karena banyak sekali produk-produk makanan yang menggunakan bahan plastik. Apa ya? Karena sebenarnya dengan bahan plastik ini banyak sekali begitu. Sebenarnya boleh juga menggunakan bahan dari plastik karena bahan plastik ini udah menjadi kebutuhan bersama gitu. Tapi seenggaknya kita agar tidak menyebabkan dampak-dampak yang lain dari yang saya sebutkan tadi. Lalu yang terakhir dengan cara mendaur ulang. Nah, seperti gambar tersebut, gelas ini dibentuk menjadi pot tanaman sehingga bagus gitu untuk mengubah sampah menjadi barang yang fungsional. Nah, lalu dengan cara yang tadi mendaur ulang, kita akan membahas cara pembuatan pot tanaman dari gelas botol tersebut agar bisa menjadi pot tanaman dengan metode penanaman vertikulur. Di sini ada yang tahu tidak vertikulur itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Baik, saya akan jelaskan nih metode vertikulur. Vertikulur adalah metode yang biasanya menggunakan penanaman dengan cara ditingkatkan atau biasanya penanaman ini dilakukan di tembok-tembok digantungkan seperti gambar ini. Nah, ini adalah metode penanaman vertikulur karena digantungkan. Nah, jadi kita akan membuat pot dari botol plastik dengan metode vertikulur ini. Nah, ini bisa di screenshot untuk agar bisa teman-teman yang ada di rumah bisa membuatnya sendiri. Nah, bahan dan alatnya yang pertama tanaman, kedua ada tanah, lalu ada pupuk. Terus alatnya ada botol gelas plastik tentunya, dan ini bekas gitu. Dan botol gelas plastik ini sudah dicuci ya. Lalu ada tanah, lalu ada cutter, ada gunting, terus ada sekop gitu. Lalu nih saya akan jelaskan cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan botol untuk kita gunakan sebagai pot tanaman. Lalu kita lubangi sekitar 3 cm pada bagian badan botol, bagian sini dibolong-bolongin. Lalu lubang-lubang kecil bagian bawah. Fungsinya agar itu biar meresap dan bagus untuk buat tanaman.
Setelah lubang bagian sisinya yang untuk digantungkan. Lubang sekitar 1 cm, lalu masukkan tali. Buat simpul pada ujung tali. Lalu, masukkan media tanaman berupa tanah dan tanaman. Dan dimohon ya untuk teman-teman, disusun tanaman dengan rapi, agar tidak mati waktu penanaman ini. Jadi yang benar, menanam dengan benar, agar tumbuhan bisa tumbuh subur. Nah, dan tahap terakhir yaitu gantung pot tersebut pada tembok atau dinding atau vertikal lainnya. Untuk itu. Nah, selesai sudah. Materi hari ini ada yang mau bertanya? Teman-teman, ada mau yang bertanya? Tidak. Tidak ada, atau ada yang belum paham nih. Salsa? Kayaknya tidak ada ya. Baik. Saya mau ngasih pesan Tidak buat ada. teman-teman. Baik-baik. Di sini saya akan kasih pesan buat teman-teman. Saya harap dengan teman-teman mengikuti kegiatan bisa mencintai tanaman, mencintai lingkungan, terus bisa membatasi penggunaan sampah plastik agar tidak berlebihan, dan menjaga lingkungan sekitar dan makhluk hidup demi kesehatan bersama. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata perilaku saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan mempraktekannya. Ini bahan-bahannya ada gelas sebagai plastik sebagai potnya. Lalu ada gunting untuk membolong-bolongnya. Ada benang, ya ada benang untuk menggantungkan gelas agar bisa digantungin di dinding-dinding. Sekarang gelasnya dibolong-bolongi. Pot yang terbuat dari bahan plastik, ini bekas minuman